Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobahul khair solih solihah. Nah, selamat kaifa halukum? Yo khairin alhamdulillah ya. Naam fi hadzal yaum nahnu nadrusu al-lugha al-arabiyah al-maddah yakni jumlah fi'liyah. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar jumlah fi'liyah. Yaitu melanjutkan materi kemarin. Oke, melanjutkan materi kemarin yaitu silahkan dibuka bukunya halaman 12. Nah, kita perhatikan nomor 1 sampai nomor 10. Nanti silahkan kalian kerjakan soal nomor 3 sampai nomor 10 ya. Saya kasihkan contoh nomor 1 dan 2. Silahkan perhatikan. Nah, pada halaman 12 ini ya kan, kita akan belajar menguraikan kalimat ya, baik itu nanti jumlah fi'liyahnya ya. Masih ingat enggak? Sebelum saya lanjutkan, masih ingat pengertian dari jumlah fi'liyah? Iya, susunan kalimat sempurna yang diawali dengan fi'il. Nah, rumusnya apa saja? Rumusnya yang pertama ada fi'il, ada fa'il. Rumus yang kedua ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Nah, fi'il itu apa? Fi'il itu adalah kata kerja ya. Kalau fa'il yaitu subjek ya. Kalau maf'ul bih berarti objek. Nah, oke. Kalau fa'il ada dua macam ya. Ada yang namanya fa'il dohir maupun fa'il domir. Begitu juga maf'ul bih dohir, maf'ul bih domir. Kalau fa'il ataupun maf'ul bih berupa dohir berarti kalimatnya jelas siapa yang melakukan. Misalkan fa'ilnya Ahmad, Muhammad. Nah, maf'ul bihnya yang dikerjakannya objeknya misalkan meja, buku. Nah, itu berarti kalimatnya jelas. Tapi kalau misalkan fa'ilnya domir, maf'ul bihnya domir, berarti maf'ul bihnya tersimpan atau berupa kata ganti. Kalau kata gantinya subjek berarti saya, dia, kamu. Tapi kalau maf'ul bihnya berupa atau objeknya berupa domir, berupa kata ganti, maka kalimatnya mu, bukumu ya kan, pensilmu, pensilnya ya kan. Nah, untuknya berarti itu termasuk maf'ul bihnya maf'ul bih domir gitu ya. Nah, kita perhatikan soal nomor 1. Nah, pada soal nomor 1 sampai nomor 10 ini yang pertama kita perhatikan adalah artinya terlebih dahulu. Soal nomor 1 kita perhatikan artinya dulu ya. Nah, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia. Coba kalian dalam bahasa Indonesia, struktur bahasa Indonesia itu kalimatnya kan berstruktur subjek, predikat, dan objek. Kalau dalam bahasa Arab dibalik ya, subjeknya ada di tengah, yakni predikat, subjek, baru objek. Nah, pada kalimat bahasa Indonesia ini, pada kolom artinya ini, silahkan kalian cari mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya ya. Oke, kalimatnya mana yang kira-kira terdapat predikat atau kata kerjanya? Iya, kami menjadikan rumah. Berarti ini kan termasuk kalimat subjek, predikat, objek. Subjeknya mana? Iya, subjeknya kami. Nah, menjadikan sebagai predikat, objeknya itu sebagai rumah. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya kalimatnya ini wa id ja'alnal baita mathabatan linnas. Nah, pada kolom tersebut, pada kalimat tersebut mana yang merupakan kalimat jumlah
fi'liyah, mana yang ada fi'ilnya, mana fa'ilnya, dan mana maf'ul bihnya. Ayo kira-kira yang mana? Iya, ini ya ja'alnal baita. Kenapa tidak martabatan linnas Ustazah? Karena martabatan di sini termasuk isim. Kenapa? Karena ciri-cirinya ada tanwinnya, tanwin fathah, ya kan? Linnas di situ juga ada alif lamnya, maka dia termasuk isim. Nah, kalimat yang kita ambil adalah ja'alnal baita. Saya ganti warna ya, warna merah. Nah, ja'alnal baita. Di sini fiilnya mana? Ingat, susunan jumlah fi'liyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan fiil. Kalimat yang kita pilih tadi ja'alnal baita. Nah, fiilnya mana? Iya, fiilnya ja'ala. Nah, fiilnya ja'ala. Terus fa'il atau maf'ul bihnya mana? Ingat, maf'ul bih ketika mufrad maka tanda bacanya fathah, al-baita. Nah, al-baita ini dia termasuk maf'ul bih. Maf'ul bihnya mufrad, tanda bacanya apa? Tanda bacanya dhamma. Lain halnya kalau di sini al-baitu, dia dibacanya tu, maka dia tidak menjadi fa'il, tidak menjadi maf'ul bih. Mohon maaf, dia tidak menjadi maf'ul bih, tapi dia menjadi fa'il. Tapi karena berhubung di sini dibacanya dia fathah al-baita, maka dia berkedudukannya sebagai maf'ul bih. Oke, berarti fiilnya sudah ja'ala, maf'ul bihnya al-baita, maka fa'ilnya mana? Kan fa'ilnya biasanya rumusnya ada di tengah ya. Berarti yang belum yang mana? Iya, nah. Oke, nah panjang ya kan? Ingat, kalau na panjang dia berasal dari isim domir nahnu. Kalau tu berasal dari domirnya ana. Paham ya? Oke, pada kolom kedua soal nomor 2 silahkan diperhatikan contoh. Artinya, sesungguhnya kami menguji mereka sebagaimana kami menguji pemilik-pemilik kebun. Silahkan kalian cari mana subjeknya, mana predikatnya, ya kan? Dan mana objeknya. Di sini mana yang kita pilih? Oke, kami menguji mereka. Boleh. Kami menguji pemilik kebun juga boleh. Ada dua kalimat yang bisa kita pilih. Kalau kita pilih kalimat yang pertama, kami menguji mereka, kira-kira dalam ayatnya yang kita pilih kalimat mana? Di sini berbunyi inna balauna hum kama balauna ashabal jannah. Nah, kalimat yang kita pilih yang mana? Oke, boleh balauna hum, boleh balauna ashabal jannah, ya. Oke, tinggal kalian pilih salah satu. Kalau misalkan pilih balaunahum, fiilnya mana? Iya, fiilnya bala. Nah, sebagai fa'il berasal dari kata nahnu, humnya dia sebagai maf'ul bih. Begitu juga kalau misalkan kalian memilih balauna ashabal jannah. Nah, sama ya. Kalau balauna ashabal jannah, fiilnya bala, nanya di sini sebagai fa'il, ashabal jannahnya di sini sebagai maf'ul bih. Ya, nanti silakan diuraikan. Nah, pada ayat nomor 3 sampai ayat nomor 10 silakan kalian identifikasikan mana yang merupakan kalimat jumlah fi'liyah ya. Baik itu fi'il atau fa'ilnya berupa dohir maupun domir. Nah, itu saja. Kalau sudah kalian ketemu misalkan soal nomor 3 nih, wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Jumlah fi'liyahnya mana? Ya kan? Oke, jumlah fi'liyahnya adalah umatti'uhu qalilan. Iya, kalimatnya adalah umatti'uhu qalilan. Silahkan kalian garis bawahi. Kalau sudah digaris bawahi, artinya silahkan kalian identifikasi juga. Oh, kira-kira umatti'uhu qalilan artinya apa sih?
Iya, saya memberinya sedikit. Nah, kalian boleh menulisnya umatiuhu. Seperti itu boleh. Kamu memilih kalimatnya umatiuhu qolilan juga boleh. Nah, silahkan pilih salah satu ya. Umatiuhu tok benar. Kalau sampai umatiuhu berarti artinya saya memberinya, tapi kalau umatiuhu qolilan berarti saya memberinya sedikit. Nah, soal nomor 4 sampai nomor 10 ya, silahkan dianalisis, diuraikan seperti halnya contoh nomor 1 dan 2. Nah, itu saja. Kalau sudah digarisbawahi ya, pada halaman 12 digarisbawahi, silahkan kalian buka halaman 13 nih. Nah, pada halaman 13 ini yang sudah kalian garis bawahi tadi soal nomor 1, soal nomor 2 sampai nomor 10 itu silahkan ditulis di kolom contoh. Kemudian silahkan diartikan, ditulis di kolom arti, kemudian kalian uraikan. Misalnya tadi kalimat nomor 1 yang kita pilih adalah ja'alnal baita. Oh, kalau ja'ala kita tulis fiilnya. Oh, ja'ala di sini urutan pertama dia sebagai fiil. Di sini ada na panjang, dia berasal dari kata nahnu, berarti dia kedudukannya sebagai fa'il atau subjek. Nah, di sini al baita dia dibacanya ta, maka dia termasuk maf'ul bih gitu ya. Silakan dikerjakan soal nomor 3 sampai soal nomor 10. Nah, soal nomor 3-nya tadi sudah itu ya, sudah kita garis bawahi bersama. Nanti silakan diuraikan. Kalau nomor 4 sampai nomor 10 dicari, diartikan, kemudian diuraikan. Nah, itu saja. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.